Selamat datang di Marani Mystery, tempat di mana kisah gelap dari dunia tak kasat mata diceritakan. Malam ini, kita akan menyelami kisah pesugihan yang tak biasa. Bukan yang meminta darah, bukan pula yang menginginkan tumbal nyawa, tapi justru meminta pemiliknya untuk tetap miskin. Inilah kisah tentang pesugihan kandang bubrah, sebuah perjanjian gaib yang menyimpan kekayaan. Di balik rumah yang hancur, Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ada banyak jenis pesugihan. Gunung Kawi, Nyai Roro Kidul, Jaran Penoleh, semua dikenal luas. Tapi ada satu pesugihan yang unik dan tak banyak diketahui. Namanya kandang bubrah. Dalam bahasa Jawa, artinya kandang yang rusak. Rumah yang bobrok tak terurus. Syarat utama dari pesugihan ini adalah rumah pelakunya tidak boleh direnovasi, dibaguskan, apalagi dibangun megah. Semakin rusak, justru semakin besar rejeki yang mengalir. Aneh, tapi kenyataannya, banyak yang mempercayai dan menjalaninya. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu, tinggal seorang pria bernama Pak Salim. Rumahnya reyot, berdinding papan, atapnya bocor. Tapi jangan tertipu. Ia adalah juragan beras terbesar di 3 kecamatan. Setiap hari truk datang dan pergi. Uang mengalir deras. Tapi rumahnya tak pernah berubah. Saat anaknya hendak memperbaiki genteng yang bocor, malam harinya anak itu kerasukan. Meracau sambil berkata, "Jangan utak-atik rumah ini, sudah ada yang menjaga." Sejak itu, tak ada yang berani mengubah bentuk rumah mereka. Konon, Pak Salim mendapatkan kekayaan itu dari pesugihan kandang bubrah, dan makhluk penunggunya bersemayam di bawah lantai dapur, menjaga janji antara manusia dan dunia gaib. Banyak yang tergoda. Saat uang melimpah, keinginan untuk punya rumah bagus tak bisa ditahan. Tapi pesugihan ini tak mengenal kompromi. Ada kisah lain dari desa tetangga. Seorang pria kaya mendadak membangun rumah baru. Hanya dalam hitungan minggu, anaknya mengalami kecelakaan misterius di kamar mandi. Istrinya mengigau dan berjalan tanpa sadar ke tengah sawah, lalu menghilang tanpa jejak. Paranormal berkata, ia telah melanggar janji. Rumah yang dibangun pun hancur total oleh longsor, padahal tak ada hujan deras. Sosok gaib dalam pesugihan ini tak banyak disebut. Beberapa menyebutnya si penjaga bumi. Makhluk bertubuh besar, hitam, matanya merah. Ia tak muncul untuk menakut-nakuti, tapi akan datang jika aturan dilanggar. Tempat tinggalnya dipercaya berada di bawah tanah rumah pemilik pesugihan. Maka jangan heran jika rumah-rumah ini tidak memiliki fondasi kuat. Karena yang hidup di bawah bukan sekadar tanah biasa. Kekayaan memang menggoda, tapi pesugihan bukanlah jalan yang tanpa harga. Meski tanpa darah dan tumbal, kandang bubrah tetaplah sebuah perjanjian dengan dunia gaib, kaya, tapi tak boleh membangun, berlimpah, tapi harus hidup dalam kemiskinan yang disengaja. Itulah ironi dari pesugihan kandang bubrah. Sekali masuk, tak mudah keluar. Karena dalam dunia gaib, setiap janji pasti akan ditagih. Terima kasih sudah mendengarkan Marani Misteri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jangan pernah mengusik rumah yang sengaja dibiarkan rusak. Bisa jadi, itu bukan rumah biasa.